Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Didit, mewakili Pak Amran, terima kasih dari Himpuni. Lalu Pak Tirta ya dari Humpus, tamu kehormatan kita. Pak Toto, CEO BUMN Trek. Rekan-rekan para direksi dan pimpinan BUMN, ketua dan para anggota Dewan Juri Kehormatan, Pak JK nggak bisa hadir di sini. Rekan-rekan anggota Dewan Juri, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan rahmatnya dapat berkumpul dalam acara anugerah BUMN ke-14 tahun 2025. Baik, saya sambutannya kata Pak Toto nggak boleh lebih dari 7 menit kultum. Oke, tentang anugerah BUMN 2025, temanya kinerja unggul untuk Indonesia berdaya. Ada inovasi di situ, ada kolaborasi dan transformasi. Yang unik tahun ini ada Dewan Juri Kehormatan. Ketuanya Pak JK. Lalu anggotanya para mantan CEO terbaik. Ada Pak Yonan tahun 2013, Pak BKS 2016, Pak BGS Budi Gunadi Sadikin tahun 2018, lalu Pak Ari Prasetyo Adi tahun 2021, sekarang Kepala Badan Pangan Nasional, lalu Pak Silmi Karim, Wamen Imigrasi. Nah, semoga yang menerima hari ini minimal jadi wamen. Amin. Lalu saya tadi sebagai ketua Dewan Juri menggantikan, berat sekali nih amanahnya Pak Toto, menggantikan Pak Tandri Abeng. Jadi guru saya dan yang menemukan saya ketika saya jadi Kadifre 5 Telkom Jawa Timur, Pak Tandri bilang, kamu pasti jadi direksi. Tapi syaratnya satu, jangan kalahkan saya main tenis ya. Ingat sampai sekarang. Nah, Pak Tandri itu sefaham dengan saya dalam hal pengelolaan BUMN. Jadi saya ceritain dikit ya, ketika saya di fit and proper oleh Pak Jokowi menjadi menteri, itu ada 3 kementerian. Pengalaman boleh di-share nih buat adik-adik direksi yang baru. Yang pertama Menteri BUMN, yang kedua Menkominfo. Yang ketiga Pak Jokowi bilang, kalau 2 itu enggak jadi, kalau Menparekraf gimana? Oh, saya bukan orang pariwisata, tapi kan disertasinya tentang ekonomi kreatif. Boleh Pak, saya bilang. Oke. Dari kira-kira 1 jam, itu 40 menit di BUMN. Dan sebagian besar materi yang saya siapkan untuk Pak Jokowi itu sangat mirip plek-ketiplek dengan Danantara yang sekarang ada. Saya punya hipotesis seperti ini. Bisnis itu harus dikelola secara korporasi, nggak bisa cara birokrasi. Nah, dulu Pak Tandri saya ingat mengundang Bus Allen, ingat holdingisasi atau super holding. Nah, saya pendukung mazhab yang itu. Nah, bayangan saya ya sudah dikelola secara korporasi bukan birokrasi. Lalu yang paling penting, saya bahasa terus terang aja gitu. Kerugian perusahaan itu karena business judgment itu bukan kerugian negara. Dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai hal seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya pikirkan adalah aset BUMN harus segera mungkin dipindahkan ke Danantara dari Kementerian Keuangan ya. Saya nggak tahu caranya, tapi itulah bayangan saya selanjutnya. Setelah itu semua BUMN yang saya bayangkan adalah nggak ada lagi BUMN itu. Kalau nama sekarang yang ada adalah BUMD, Badan Usaha Milik Danantara itu.
satu-satunya BUMN ya Danantara itu. Yang sekarang alhamdulillah teman-teman bisa bernapas lega tuh. Kalau begini caranya saya mau lagi jadi direksi. Karena kerugianmu nanti bukan kerugian negara. Kita mengerjakan 1000 pekerjaan, saya udah pengalaman itu. Kamu berhari 997 pekerjaan. Yang diuyel-uyel itu, tahu ya diuyel-uyel, itu yang 3 itu tuh. Padahal ingat kerugian. Lalu terakhir saya bilang gini ke Pak Jokowi, Pak jadikan APBN itu sebagai tangan kanan Bapak untuk investasi. Dan jadikan super holding BUMN ini sebagai tangan kiri Bapak. Kalau saya terpilih jadi Menteri BUMN ketika itu. Jadi saya pendukung Danantara. Pendukung holdingisasi dan pengelolaan BUMN harus secara korporasi, bukan birokrasi. Jadi ingat Pak Tanri Abeng tadi. Doa untuk Pak Tanri ya. Jadi itu mungkin dari saya tadi aspek penilaian sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Didi. Tapi poin saya satu, ada kepemimpinan, ada kinerja perusahaan, ada impactnya untuk sosial ekonomi. Saya dalam hal ini mazhabnya sama dengan Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN juga. Mentor saya juga, yang milih saya jadi Dirut Telkom. Rekan-rekan boleh tahu nih, saya adalah satu-satunya Dirut BUMN yang boleh memilih kabinetnya sendiri. Saya satu orang. Tahun 2025, tahun 2012. Satu-satunya. Jadi Pak Pri di sini awal itu 100% saya yang milih. Tidak warna-warni ketika saya itu. Mau ditetapkan berupa keputusan menteri oleh Pak Dahlan, tapi ditolak kan oleh sana itu. Nggak bisa intervensi lagi. Maka ketika saya kompak sekali itu. Tapi poinnya bukan itu yang saya jelaskan. Saya tanya diskusi sama Pak Dahlan, berapa sih impactnya CEO itu terhadap perusahaan? Saya bilang Pak Dahlan, kalau saya 50-50 Pak. Oh penting sekali ya. Iya. Kalau saya Rif, 80% pengaruhnya CEO. Itu Pak Dahlan, kayaknya ada di Disway itu, boleh rekan-rekan googling nanti. Saya sering mengatakan, perusahaan akan berjalan kalau CEO-nya berjalan. Perusahaan akan berlari kalau CEO-nya berlari. Lihat aja. Dan perusahaan akan ngantuk kalau CEO-nya ngantukan. Itulah. Saya kalau menilai unit Pak, saya lihat dulu siapa pimpinan tertinggi di unit itu. Oh si awal ya, udah beres lah itu. Gitu. Impact-nya besar sekali. Jadi saya setuju tuh. Dipilih ya CEO terbaik. Dan saya doakan kalau senang jadi menteri nanti. Oke terakhir. Enggak. Turun jelasin, award ini penting atau tidak? Saya punya rumus, singkat aja ini semenit. Pentingnya award itu saya rumuskan dengan 3C. Pertama calibration. Kalau kita dapat penghargaan itu mengkalibrasi. Apakah yang kita lakukan sudah benar nggak menurut penilaian orang lain yang punya standar? Nah kalau tadi anugerah BUMN standarnya yang dijelaskan Pak Toto tadi. Dan saya sering mengatakan kalau kamu mau menjadi global player harus selalu menggunakan global standard. Kita itu baik bukan karena kita tapi karena penilaian orang. Jadi satu mengkalibrasi. Yang kedua adalah credibility. Kalau kita dapat award, itu kredibilitas kita akan naik. Itu bagus untuk keluar, untuk customer, untuk ke masyarakat. Yang ketiga untuk internal meningkatkan self-confidence. Nah bagi para penerima penghargaan seperti itu. Oke terakhir yang banyak didiskusikan oleh juri adalah inovasi digital dan transformasi digital. Nah ini saya pinjam bukunya Pak Priantono. Dan saya sarankan ke rekan-rekan semua ya. Baca buku oleh-olehnya trainingnya Pak Priantono di IMD Eropa. 3 poin saja singkat transformasi digital. 1 tentang digital vortex. Saya singkat aja. Tidak hampir semua industri terdisrupsi dengan digital vortex. Digital vortex adalah pusaran digital. Di buku itu ada 14 industri. Bapak sebut industrinya ada di situ. Top 3-nya adalah
media, retail, dan telecommunication. Saya pernah pegang 2 industri itu. Dan saya merasakan banget bahwa sedemikian hebatnya pengaruh transformasi digital atau distribusi terhadap industri media dan itu. Lalu ada pertanyaan di situ di survei, kenapa sih para startup itu hebat sehingga mengalahkan incumbent? Kalau di telekomunikasi munculnya OTT mengalahkan telco gitu. Lihat aja valuasi telco jauh lebih rendah daripada OTT over the top services ya. Lihat aja media digital, saya sekarang pegang media. Pasarnya, market size-nya 2 kali lipat dari konvensional media, tumbuhnya double digit growth dan profitabilitasnya masih tinggi. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan namanya digital business model. Mereka unggul karena 3 hal. 1, cost value, yang kedua experience value, yang ketiga adalah platform value. Nanti rekan-rekan boleh baca di situ, mereka hebat karena itu. Saya berikan contoh ya, orang akan susah mengalahkan Netflix, TikTok, AWS. Karena di cost value mereka murah, bahkan gratis. Semakin gratis semakin untung. Kita nggak akan bisa compete dengan YouTube, Netflix seperti itu. TikTok apalagi. TikTok itu 3C, ada konten, ada community, ada commerce jadi satu. Sampai dilarang di banyak negara. Oke? Tapi itu cost value. Yang kedua experience value, sangat personalized. Sekarang kamu masuk TikTok langsung aja apa yang kamu suka akan muncul di situ. Iklannya di situ, commerce-nya juga di situ. Dan yang ketiga platform. Platform itu terintegrasi, super app namanya. Semakin ini. Oke, yang terakhir itu adalah digital business model dan ini yang terakhir. Kepemimpinan kita juga harus berubah. Di bukunya Pak Pri disebutnya namanya DBA. Digital Business Agility, ini management style. Di situ ada istilahnya HIF, Hyper Awareness, Informed Decision Making, dan Fast Execution. Ini ada surprise-nya ini. Saya kira itu adalah sifat-sifat seorang CEO. Benar, CEO harus bisa 3-tiganya. Harus sangat aware, hyper awareness. Lalu kalau ngambil keputusan harus sangat inform. Yang ketiga fast execution. Kalau saya singkat, pertama scanning dengan cepat. Yang kedua solution dengan decision making. Yang ketiga sprint, kecepatan. Tapi tahu nggak rekan-rekan? Semua sifat-sifat leader itu bisa digantikan dengan mudah oleh digital technology. Nanti silakan dilihat. Jadi saya ingin mengatakan inilah. Dengan adanya AI, kamu mau pakai enggak? Saya mungkin hampir bisa menjamin kalau tidak pakai, pasti kamu kalah. AI menurut saya produktivitas akan naik, ya, personalization, lalu prediktif. Sekarang buat materi presentasi tahu ya, tolong buatkan kesimpulannya. 5 menit selesai. Nyuruh anak buah udah cemberut nggak selesai-selesai lagi. Pakai apa saja, mau ChatGPT boleh, Grok boleh, DeepSeek boleh. Kebayang apa? Kebayang apa saja udah ada AI-nya. Jadi tidak ada return point dengan tadi ya DBA. Oke, itu mungkin dari saya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang award. Semoga akan baik untuk rekan-rekan dan baik untuk perusahaan, untuk BUMN yang kita cintai. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.